Berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian menelisik lebih dalam tentang situs Karangmas di Petilasan Nyimas Ratu Gandasari. Apa saja yang terdapat di situs tersebut? Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Kali ini saya berada di salah satu situs di Desa Kesugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Iya. Nah, kita akan ditemani oleh Mas Supri. Nanti beliau akan mengajak beberapa situs yang beliau ketahui nih. Salah satunya adalah Petilasan Nyimas Gandasari ya. Oke, teman-teman simak liputannya ya. Ya dulunya sih konon di sini itu sebelum ada Nyimas Gandasari yang sudah ada menunggu di sini namanya Ki Ageng Tapa dulunya. Banyak sekali wadyabala atau punggawa itu berupa harimau, siluman harimau semua di sini tuh. Kemudian ada sayembara. Kemudian Nyimas Ratu Ayu Gandasari itu lari ke sini. Nah, setelah itu perpecahlah, hilang dari sini tuh Ratu Ayu Nyimas Gandasari. Kemudian banyak orang yang di sini cuman hanya singgah atau sementara dia itu asoan di sini istirahat. Wallahu a'lam, nggak tahu kemana Ratu Ayu Nyimas Gandasari. Yang jelas tuh menurut versi yang berbeda, kuburan yang asli adanya di Panguragan, bukan di sini. Nah, ini cuma tapakan aja, petilasan. Di sini tuh ada balong purba Kencana Sandri. Ya, di luar petilasan itu ada sumur tua. Situs Karangmas Petilasan Nyimas Ratu Gandasari berada di Desa Kasugengan Kidul, Blok Pecung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat yang pernah disinggahi oleh Nyimas Ratu Gandasari, putri angkat dari Sunan Gunung Jati Cirebon, yang terkenal sebagai salah seorang Sri Kandi yang sangat sakti dan juga disegani. Ya dulunya di sini itu pohon jati besar, udah keropok atau udah kena makan rayap habis, kalau nggak salah sih udah tua lah umurnya. Kemudian jatuh roboh nindi situ pendopo. Nah terusan juru kuncinya meninggal di tempat. Nah di sini dulunya tuh pohon jati. Jam 12 malam rubuhnya tuh dibangun seperti ini supaya untuk dikenal sama anak cucu kita nanti. Ya, ini tragedi yang dibilang mengerikan ya bisa, tragedi yang di luar dugaan juga bisa. Syarat jadi juru kunci harus orang sini, keturunan orang sini. Kalau dari luar nggak bisa. Dulunya sih pemakaman umum biasa, dulunya di sini tuh. Menurut sepengetahuan saya, kata orang tua yang zaman dulu, kuburan biasa. Kemudian ada pertarungan hebat di sini. Itu Ratu Ayu Nyimas Gandasari itu diperebutkan oleh laki-laki banyak lah, dari Ki Gede Plumbon, Ki Gede Pleret, lari semua ke sini rebutan Nyimas Gandasari. Nah setelah di sini ya hilang, nggak tahu kemana. Kalau mitos di sini nggak boleh bicara sembarangan, nggak boleh meludah di tempat situs ini, ya pokoknya nggak boleh sembarangan lah, harus yang sopan. Lebih baiknya itu alangkahnya izin dulu dari juru kuncen gitu. Kalau kejadian unik itu lupa ya tahun berapa, yang jelas waktu haul ngunjung buyut Nyimas Gandasari itu pernah sandiwara yang ada di sini tuh ambruk kena angin tuh. Kemidi juga ambruk kena angin.
kejadian mistis. Kemudian malamnya kalau nggak salah sih sekitar jam 11-an ada burung besar sekali. Ya banyak yang lihat, bukan saya saja, banyak yang lihat. Ya, burung besar, nggak tahu burung apa itu. Iya, intinya sih ada yang ngotor-ngotorin lah. Selain dikenal sebagai prajurit wanita yang sakti, di situs ini juga dipercaya terdapat beberapa peninggalan benda pusaka yang terkubur di situs Karangmas Nyimas Ratu Gandasari. Kita sudah bersama juru kunci Pak Rasidi ya, Pak Juru Kunci Petilasan Nyimas Gandasari. Kita akan ngobrol dengan beliau terkait dengan cerita, pitutur, budaya dan tradisi situs Nyimas Gandasari. Pak, boleh diceritakan nih ke sahabat-sahabat Napak Tilas seperti apa sih kisah dari Petilasan Nyimas Gandasari ini, Pak? Ya, kisahnya sih dari ini pertama ya menurut para ulama, para kiai itu ya Ibu Ratu dari Aceh katanya sih, kerajaan Aceh dibawa Mbah Kuwu ke Cirebon katanya gitu. Terus ke Cirebon ya katanya sih ada dari Raja Galuh mau ngempur ke Cirebon gitu katanya sih. Berarti waktu perang Raja Galuh ya? Raja Galuh Cirebon ya? Iya. Jadi waktu Raja Galuh Cirebon tuh dibawa ke sini untuk membentengi katanya sih. Terus ya begitu taktiknya bisa ngalahkan ya jadinya lalu katanya sih udah selesai pindah ke Panguragan. Teman-teman, kita coba eksplor ya. Di situs ini ada apa aja. Nanti Pak Kuncen yang akan menemani saya. Komplek lokasi situs keramat ini menjadi area pemakaman umum masyarakat sekitar yang rutin setiap tahunnya selalu menggelar kegiatan yang dikenal dengan Karnaval Ngunjung Buyut Situs Karangmas. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai media untuk menjaga tradisi budaya dan kegiatan silaturahmi masyarakat sekitar. Ini ada balong sama pancuran sama itu sumur ya untuk umum sih ya, kebanyakan kalau peziarah mandi dulu ke balong ya, tergantung niat ya gitu. Kebanyakan kalau dari Indramayu, dari Brebes gitu mandi dulu ke balong lalu masuk ziarah ke dalam. Replikasinya ini kalau di dalam ada sekatnya di sini, di dalamnya 6, di luar sini ada 3, di sini 2. Namanya ngapain ya, ada pengikut dari Ibu ada aja. Ibu Ratu. Iya. Oke, terus yang di dalam apa aja? Ya menurut Anda sih di sana Ibu Ratunya. Oke, yang ini ya. Oke. Ibu Ratunya, terus ada yang depannya 3 itu apa itu, Pak? Kalau pengikutnya, kalau di sini sebelah sini ini nih. Diwujud. Yang mana? Yang ini? Iya, yang 2 tuh. Oke. Terus kalau itunya semuanya pengikutnya dari Cirebon katanya sih. Kalau ini 3? Sama aja. Sama juga. Ada pantangan nggak sih Pak Kuncen untuk datang ke sini? Atau mitos-mitos yang nggak boleh dilakukan di sini? Ya pantangannya kalau perempuan, kalau head nggak boleh masuk. Kalau laki-laki sih ya pakaian yang sopan aja. Pakaian. Kalau masuk sih kudu harus pakai sarung atau celana panjang gitu. Sebagai prajurit keraton dan satu-satunya panglima perang perempuan kerajaan Cirebon, Nyimas Ratu Gandasari dikenal sebagai Sri Kandi asal Cirebon. Nyimas Gandasari adalah sosok wanita yang sangat tangguh, cerdas, dan perkasa.
Atas keistimewaannya itulah tempat yang pernah ia kunjungi yang sekarang merupakan petilasan selalu dikunjungi oleh masyarakat yang mempercayai kekuatan itu. Biasanya orang yang ziarah sebaiknya adalah mandi dulu. Iya, supaya suci, bersih, terus masuk, ya tahlilan atau apa, doa. Kalau sini betilah itu Balong Purba Kencana Sari. Nah, Balong Purba Kencana Sari itu biasanya orang memanfaatkan untuk apa aja, Pak Kuncen? Ya itu cara yang ini sih tarian itu ya untuk ya kebersihan lah, kebersihan badan untuk menangkal apa aja. Hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Yang non medis ya berarti ya. Iya. Balong ini ceritanya ya saya masih kecil ya. Jadi waktu dulu tuh ya ada celuakan, ada sumber air, terus digali, ada batu itu di tengah-tengahnya diangkat, terus jadinya balong. Tadinya sih kecil, terus dibesar, dinamakan Balong Purba Kencana Sari. Ya dulunya sih seperti tanah biasa, tanah rata. Kemudian ada seorang ibu-ibu wanita lah gampangannya. Nah beliau itu tertapa di sini, bertapa, nggak tahu berapa hari, saya juga kurang tahu. Yang jelas tuh beliau selesai bertapa dapatlah sebuah benda pusaka keris, namanya nggak tahu keris apa ya. Kemudian kegunaannya dia itu beliau berpesan supaya warga masyarakat di sini itu nggak kekurangan air, ya begitulah intinya. Kemudian ada sepenggal batu yang di situ. Tuh. Sini ya, batunya. Iya. Ya. Ini batunya sebenarnya dulunya dari balong sini, ini ya? Iya, dari balong. Iya. Biasanya orang memanfaatkan air ini untuk apa aja ya, Mas? Ya, satu intinya itu buat wajah supaya glowing lah gitu. Ya konon sih katanya, nggak tahu juga, ininya juga namanya mitos ya. Yang belum punya keturunan yang mudah-mudahan cepat diberi momongan, yang belum dapat jodoh cepat diberikan jodoh, itu menurut mitos. Ya kembali saja ke atas lah. Saya juga nggak bisa diperincikan secara logika gitu. Ya dulu sih saya pernah menabuh air di sini. Iya. Ya banyak sih sama teman-teman waktu kecil. Banyak sekali di sini uang logam tuh, receh di sini tuh. Sekarang alhamdulillah nggak ada receh, nggak ada uang logam. Sudah dilarang, nggak boleh melemparkan koin atau dapat berkahan dari sini gitu. Ya kalau dapat berkah sih ambil aja airnya, nggak apa-apa. Nggak bayar kok, gratis. Siapa saja, orang mana saja boleh minta air di sini. Tapi jangan dikait-kaitkan sama yang itulah. Iya. Nah, orang biasanya ngambil air di hari apa, Mas? Biasanya sih malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, biasanya, dan hari-hari tertentu. Nanti ada pesta haul buyut Nimas Gandasari bulan Oktober tanggal 20 di sini. Pesta hajatnya. Iya, yang dulu yang didirikan kalau nggak salah sih pertama kali ada arak-arakan itu, yang mencetuskan idenya itu namanya Bapak Dalang Nasma. Ya buyut saya dulunya. Sekarang alhamdulillah udah rame, udah pada ngerti. Pokoknya jatuhnya jatuhnya bulan 10 lah, bulan Oktober. Tanggalnya ya berbeda. Minimal tanggalnya tuh kalau nggak salah sih ganjil antara 11, 13, 15, 17 tuh tanggal Jawanya, bukan tanggal umum. Dulu itu ditemukan keris sama batu. Iya di sini.
Ya di sini ada wanita bertapa di sini. Oke teman-teman, kita akan coba air ya. Air dari balong Purba Kencana Sari. Purba Kencana Sari ya. Seger ya airnya ya? Iya. Nggak pernah kering ini. Oh nggak pernah? Iya, nggak pernah kering. Oh oke. Iya. Pernah kemarau panjang nggak pernah kering begini. Nah biasanya orang memanfaatkan air ini untuk kesehatan. Iya biasanya. Untuk yang sakit. Iya biasanya. Atau mungkin orang yang punya penyakit non medis. Iya bisa juga. Tapi itu kan tergantung keyakinan. Keyakinan, betul, Iya. betul. Kalau yakin sembuh ya sembuh. Kalau nggak yakin ya nggak tahu. Iya. Oke, tapi orang yang datang ke sini itu manfaatkan air ini untuk apa aja? Untuk basuh muka, untuk dibawa Untuk pulang? basuh muka, untuk bisa dibawa pulang. Dari Majalengka ada, dari Indramayu ada. Ya paling jauh banyak orang Brebes, kadang-kadang orang Jakarta, kadang-kadang banyak lah. Oke, itu ya teman-teman liputan kali ini di Balong Purba Kencana Sari, salah satu tempat yang berada di komplek petilasan Dimas Gandasari. Gandasari. Kenapa batu ini dipindah ke sini? Ya, ya kalau belum dipindah ya nggak keluar airnya itu. Ya menurut mitos sih begitu. Menurut cerita saya juga belum tahu banyak sih, belum jelas. Kalau purba itu zaman dulu. Nah, kalau kencana itu ya bagus lah. Sari kan yang menemukan orang wanita. Ya itu begitu aja lah. Sepenggal pengetahuan saya begitu. Larangannya orang yang haid nggak boleh ke sini. Yang punya halangan, tapi wanita tuh nggak boleh mandi di sini. Terus kalau nggak boleh pikiran kotor, harus bersih. Ini tuh ada pancurannya. Oh, di mana? Ini nggak tahu juga pancurannya masih ada atau enggak nih. Dulu sih masih ada pancurannya dulu. Masih ada, tapi cuman udah diganti. Dulunya tuh pakai bambu pancurannya, tuh pakai paralon, sekarang diganti. Tapi alhamdulillah masih ada sih airnya. Dulunya ini pakai bambu dulunya tuh, bambu pring petung kalau nggak salah sih. Ini airnya tuh apa keluar sendiri, ya segini terus, nggak pernah. Bisa jadi dari Balong Purba Kencana Sari. Oh. Nyerap ke sini bisa jadi, ya itu juga walau alam lah, saya nggak tahu lah. Dari kecil saya pernah mandi di sini. Nah kalau ini biasanya untuk apa mas pancuran ini? Ya digunakan untuk warga di sini aja buat minta mandi. Ini kan air kalinya dulu tuh bening, jernih, bening. Sekarang udah kotor karena pabrik batu tuh yang ada di sana di kidul. Udah tercemar tuh sungainya tuh. Nggak jernih seperti yang dulu. Dulunya jernih, bening. Banyak orang yang nyuci baju di sini. Banyak orang mandi-mandi di sini. Kadang-kadang pancuran di sini. Pancurannya masih terjaga tuh. Udah dipugar, udah dibangun. Masya Allah bagus lah. Dulunya ini tuh bambu dulunya. Oh, kalau ingin mandi ya nggak apa-apa, ini dibuka aja. Nggak pernah habis kok. Nggak pernah. Airnya kan sedikit nih. Iya. Tapi nggak ada habis ya? Nggak ada habis. Iya, di sana juga nggak pernah habis. Tuh airnya segitu nggak pernah habis. Orang lebih banyak ke mandi di sini atau di atas tadi? Dua-duanya. Iya, ya suka-suka aja. Mau di atas boleh, mau di sini boleh.
Kalau budaya dan tradisi nih Pak Kuncen yang selenggarakan di sini ada apa aja Pak? Ya ada itu hiburan, ada topeng. Pertama sih pengajian, pengajian tawasulan, terus ada wayang golek, wayang kulit tiap bulan 10. Kalau menurut tanggal Jawanya sih terang bulan, ngambilnya tuh terang bulan. Kalau umum sih belum tentu nanti. Dari 14-nya, 15-nya, 16-nya. Ini tuh dulunya tempat orang Cina katanya, tapi udah melalui proses pro dan kontra. Ya ada taman di sini, namanya Taman Karangmas. Di sini kalau nggak salah dulunya di sini tuh ada apa? Ada pohon batangan satu sini. Dulu saya lahir sudah ada. Iya. Udah ada, masih terawat ya. Iya. Tapi ini sama buyut sama nggak? Sama punya, iya punya taman buyut situs Karangmas. Ceritanya kata Pak Kuncen kan begitu, katanya peninggalan orang Cina katanya, tapi nggak tahu juga sih, belum tahu pasti. Mobil Jepres di sini, mobil truk tuh. Dulu ada bangunannya di sini kan. Ini bangunannya kalau nggak salah sih. Oh, ini pun Iya ya, pabrik kecap. kecap, Bu. Iya dulunya. Ya nggak tahu juga sih. Tapi orang banyak ada memanfaatkan air ini nggak? Banyak. Tapi waktu nanti bulan 10. Oh, Bulan 10 tanggal 20 banyak minta air di sini. Paling ini bisa digunakan. Ya itu banyak orang yang sakral ke sini semua. berarti hari-hari biasa jangan dipergunakan ya? Jarang. Ya, buktinya tuh nggak ada tuh. Oke sahabat jejak kisah, itu dia tadi perjalanan saya di situs Karangmas di petilasan Nyimas Ratu Gandasari dengan berbagai kisah sejarahnya di masa lalu. Ikuti terus penelusuran saya di jejak kisah episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui situs bersejarah di Jawa Barat yang tidak kalah menarik lainnya.